أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اللهم ارحمنا بالقرآن. Murajaah dan tilawah Al-Quran di tempat-tempat mulia kayak begini rasanya lain tuh, nikmat banget. Dan insya Allah mudah-mudahan ini di tempat turunnya wahyu Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan yang banyak buat kita semua yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya senantiasa orang-orang yang mendapatkan anugerah terbaik ini. Terus belajar Amin. Al-Quran dan mengajarkan. Amin. Fahal tara lahum min baqiyah ayat 8 kemarin engkau dapati Muhammad tidak ada yang bersisa dari kaum Samud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sezaman dengan Samud, dengan kaum Ad. Rasulullah tidak sezaman dengan kaum Ad dan kaum Samud. Tapi Allah bilang, fahal tara lahum. Apakah engkau lihat adakah yang bersisa dari mereka? Dan ro'ayaro beberapa kali saya sampaikan melihatnya dengan ilmu pengetahuan, melihatnya dengan hati, melihatnya dengan kemampuan yang Allah hadirkan. Sama seperti kita zaman sekarang dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa Zoom. Dulu beberapa umat sebelum kita belum ada tuh Zoom. Sama juga internet demikian. Kita bisa merasakan betapa dahsyatnya Allah kirim musibah, malapetaka, dan kemurkaan buat kaum Ad, kaum Samud, seperti bisa kita rasakan. Bahkan bisa dihidupkan lagi dengan semua data-data yang ada, dengan AI aja kalau tanya semua data-datanya, tolong buatkan video singkat tentang kaum Ad dan bagaimana mereka Allah binasakan. Nah, itu bisa dibuat oleh AI zaman sekarang. Yang itu maknanya, ya Bunda, fahal tara apakah engkau lihat Muhammad? Juga apakah engkau lihat, wahai Bobi, wahai Bunda Andriani, wahai Ayah Andum, wahai Bunda Astari, dan semuanya. Apakah engkau lihat, ada nggak yang bersisa? Dan inilah manusia, meskipun sejarah itu sudah disampaikan oleh Allah, disampaikan sama Rasul, tapi masih terus berulang-ulang. Wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Udah ada kaum Samud, Allah binasakan dengan teriakan yang keras. Udah ada kaum Ad yang Allah binasakan dengan angin, topan, dingin yang bertiup kencang selama 7 malam 8 hari nggak putus-putus. Menjungkir balikan semua yang ada. Masih ada lagi orang-orang model kayak gitu. Siapa? Fir'aun.
Waman qablahu dan orang-orang yang sebelumnya Fir'aun juga banyak. Allah Subhanahu wa taala hadirkan contoh mereka. Wal mu'tafikatu dan kaum-kaum yang Allah jungkir balikan. Jadi sejarah terus berulang. Kalau orang yang bermaksiat dulu banyak, zaman sekarang masih ada nggak tuh ayah andung? Kayaknya udah nggak ada lagi orang bermaksiat ya. Zaman sekarang masih yang nantang-nantang, bahkan minta nanti masuk neraka masih banyak orang zaman sekarang. Jadi udah dihadirkan sama Allah banyak tuh kaum-kaum yang hebat-hebat yang Allah jungkir balikan, yang Allah binasakan, tapi tetap aja generasi berikutnya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kenapa? Satu, ayah bunda, neraka luas. Jadi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Hampir saja neraka jahanam itu pecah karena menggelegar. Dan setiap kali dilempar dalam jumlah yang banyak, orang bergerombol, melemparnya nggak satu-satu. Nggak tahu ngelemparnya berapa banyak sekali dilemparin neraka jahanam. Sa'alahum khazanatuha, penjaganya neraka jahanam bertanya kepada mereka yang dilemparkan neraka. Alam yatikum nadir, emangnya nggak ada ya yang memberikan peringatan pada kalian? Apakah sudah ada Rasul yang Allah utus kepada kalian? Apakah ada da'i? Apakah ada mubalik, mubaligho yang mengingatkan kalian? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna. Mereka dengan jujur bilang, udah ada ya Allah, banyak yang ingatkan kami, tapi kami mendustakan. Jadi para malaikat aja bingung, hanya ditanyain pada mereka, mereka bisa jujur. Nanti juga ya Bunda, nanti cari. Dalam surat apa Allah Subhanahu wa taala bilang. Ini kayaknya surat 40, 41, 42. Wa qalu li juludihim lima syahidtum. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Orang-orang pendusta penghuni neraka itu berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum, kenapa kalian bersaksi wahai kulit ini, ayah bunda kulit ini. Maka kulit-kulit mereka mengatakan, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kami diizinkan untuk berbicara oleh Allah dan Allah bisa membuat semuanya bisa berbicara, dan dialah Allah yang menciptakan kalian pertama kali dan kalian bakal kembali pada Allah. Dan ayah bunda, satu dua ayat setelah itu, karena kita mengira bahwa kulit kita, pendengaran kita, pandangan kita, mereka nggak bersaksi karena kita mengira Allah nggak tahu segala-gala. Oh Masya Allah, ini orang-orang sombong yang nggak tahu diri. Nanti jangankan didatangkan saksi dari orang lain, dari tubuh mereka aja, mereka bingung. Pendengarannya, penglihatannya, kulitnya bersaksi. Kalau dalam surat Yasin, udah kita belajarkan, ayah bunda. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, di hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka.
wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi pada kami kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ayat 9 surat Al-Haqqah ini ngajarin sama kita. Masya Allah, kita ini banyak yang nggak tahu diri. Udah nggak tahu diri, nggak mau belajar lagi. Jadi poin yang kedua tuh, udah nggak tahu diri, nggak mau belajar. Karena semuanya contoh sudah Allah kasih. Surah Al-Haqqah aja udah cerita kaum Samud, Allah hancurkan. Dengan apa? Dengan teriakan yang keras, suara yang keras. Kaum Ad, Allah hancurkan dengan angin kencang, bertiup 7 malam, 8 hari berturut-turut. Masih ada lagi. Kaum Fir'aun, ada lagi. Mu'tafikat yang Allah binasakan, Allah jungkir balikan. Dan masih terus berlangsung ya Bunda. Orang-orang yang sombong, yang udah nggak tahu diri, nggak mau belajar. Dan poin ketiga, kita tahu diri aja akan membuat kita jadi kenal Allah. Kalau pengen tahu nikmatnya makan, lapar coba. Saum deh, puasa. Maka kita akan tahu tuh, makanan itu nikmat, nggak pantas kita dustakan. Jadi kalau kita tahu diri, kita kenal Allah. Nggak ada makanan dan minuman yang lebih nikmat kecuali saat kita makan, jumpa sama Allah. Gimana caranya? Makan, minum, jumpa sama Allah. Atau Rasulullah, nanti ayah bunda cari hadisnya. Lisa'im farhata. Buat orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Yang pertama, bahagiannya adalah saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan yang kedua, saat dia jumpa sama Allah Rabbnya. Makan, minum di dunia ini bisa ketemu Allah. Bisa. Ya bunda. Lagi lapar, haus, menahan dahaga, berjam, berbelas-belas jam. Apalagi kita nih di Masjid Nabawi dari kemarin karena angin panas terus. Ya, ya Ismail. Jadi Masya Allah kayaknya maghribnya panjang banget. Kemarin maghrib jam berapa tuh? Oh, jam 7 lewat 10 ya Andung. Kalau biasanya di Indonesia jam 6 kurang, ini jam 7 lewat 10. Kita nungguinnya ngantuk banget Masya Allah tuh kemarin. Dan panjang. Panjang siang. Bayangin kalau lagi musim panas di sini atau di tempat lain musim panas yang panas banget, Allah kita merindukan tuh minum. Dan begitu kita buka puasa, itu ada kalimat tuh yang amat indah, zahabal zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Zahabal zama'u, dahaga telah hilang. Zahabal zama'u wabtalatil uruku, dan kerongkongan sudah mulai basah. Wasabatal ajru insya Allah, dan pahala sudah ditetapkan insya Allah. Oh nikmat. Atau lagi makan kurma atau satu teguk air. Allahumma laka sumtu. Ya Allah puasa ini untukmu. Wabika amantu. Dan aku beriman padamu. Allahumma laka sumtu wabika amantu. Apa? Dan aku berbuka dengan rezekimu dan dengan rahmatmu ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahnya hadir tuh saat makanan minum enak. Maka kalau kita tahu diri,
insya Allah kenal sama Allah. Ada hadis sahih juga. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Nanti ayah bunda cari. Hadisnya indah. Radiyallahu rajulan. Allah ridho kepada seseorang. Idza akala aklatan fahmidallah fi. Kalau dia makan, meskipun satu suap, dia mengucap Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dan Allah juga meridhoi seseorang kalau dia minum, meskipun cuma satu teguk, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makan, minum, bisa dapat ridho Allah. Dengan cara apa? Kalau kita mengucap hamdalah, Alhamdulillah. Jadi, tahu diri itu akan mengantarkan kita tahu Allah. Mengenal diri akan mengantarkan kita mengenal Allah. Ayah Andung udah senyum-senyum ini. Ini ilmu tingkat tinggi kata Ayah Andung. Mengenal diri itu akan membuat kita kenal Allah. Kata Usbib nih, itu ilmu ma'rifat nih, ilmunya Ayah Andung. Sementara banyak orang-orang yang terhijab, yang terhalang dengan semua dunia ini, jadi nggak kenal Allah. Ada yang dikasih kebun yang luas, seperti kisah di Ashabul Kahfi. Ingat ya, kisah pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi. Dikasih kebun yang luas, buah-buahan yang banyak, tapi kufur sama Allah. Ada tuh. Ada yang dikasih kekuasaan, lupa sama Allah, seperti Fir'aun. Ada. Ada yang dikasih infrastruktur hebat, seperti kaum Ad, kaum Samud. Kaum Samud, nah ini gak jauh dari Madinah nih. Ada Madain, Soleh, masih sampai sekarang tuh kaum Samud. Karya arsitekturnya masih kelihatan. Bahkan sampai sekarang jadi destinasi wisata disebut Al-Ula di Saudi ini. Itu jadi masih viral. Padahal itu tempat yang dijauhin sama Rasulullah karena pernah mendapatkan azab murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang makhluk-makhluk seperti wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat. Mereka ini dikasih nikmat sama Allah, tapi Allahnya ketutup. Allahnya nggak kelihatan sama mereka. Hingga mereka bil khati'ah, mereka melakukan kesalahan yang fatal, melakukan dosa yang besar. Nggak percaya sama Qari'ah, bukan Bunda Qari'ah, bukan. Ini Qari'ah, ya, hari kiamat. Soalnya di kelas kita ada Bunda Qari'ah. Sehat Bunda Qari'ah. Sehat. Dan Sok, alhamdulillah. ya Alhamdulillah. Ini Bunda orangnya lembut tapi namanya serem. Qari'ah, hari kiamat nih. Insya Allah. Iya itu kata Usbib tuh kalau pakai ain itu hari kiamat. Tapi kalau pakai hamzah itu artinya yang suka baca Al-Quran. Iya, pakai Jadi Hamzah. kalau pakai hamzah ya yang punya nama langsung ngasih tahu yang pakai hamzah suka baca Al-Quran. Jadi itu ayah bunda bahasa Arab ya. Bacanya hampir mirip qari'ah sama qari'ah tapi artinya jauh beda. Tuh, Iya. jauh beda. Dah jadi gara-gara nggak percaya sama qari'ah hari kiamat kaum Ad, kaum Samud Allah binasakan. Dan ada nggak orang yang nggak percaya sama hari kiamat? Banyak. Di kelas ini aja banyak yang nggak percaya sama mati, disuruh mati aja pada takut. Masih takut nggak kira-kira ya Bunda? Mau pokoknya setuju, nggak setuju, insya Allah mati Insya pada Allah. waktunya. Ya. Semuanya. Nah, Memang. karenanya harus diimani, harus diyakini bahwa kita nih bakal mati, hari kiamat pasti terjadi.
kubur itu hak, pertanyaan dalam kubur itu hak, dan kemudian hari berbangkit itu hak, hisab itu hak, mizan itu hak, sirat itu hak, dan nanti syafaat Rasulullah itu hak. Semuanya itu pasti yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan ditukar semua yang sudah pasti Allah dan Rasulnya sampaikan, nggak usah ditukar sama yang semu, fata morgana. Daripada takut mati, maka mendingan tungguin dengan amal-amal soleh. Hari berjumpa dengan Allah itu. Jadi ada doa, nanti ayah bunda cari ya doanya ya. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Doa. Nggak tahu itu dari Rasul apa enggak. Gimana sih? Pernah tahu nggak doa itu? Dan jadikan ya Allah, hari terbaik kami adalah hari perjumpaan denganmu. Jadi doanya minta sama Allah, hari yang terbaik itu adalah hari perjumpaan dengan Allah. Dan nggak ada cerita bisa jumpa dengan Allah kecuali lewat pintu kematian namanya. Maka mendingan tungguin dengan amal-amal soleh, dengan kerinduan, dengan kangen sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin tuh analogi yang saya sampaikan, kalau dipanggil ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah aja semua orang haru, seneng, girang. Masa dipanggil sama Allahnya kagak nggak girang? Jadi harus girang ayah bunda. Dan demi Allah buat orang-orang beriman tuh mati itu nggak bakal mikirin, nggak bakal mikirin gimana ntar anak, gimana ntar cucu, gimana rumah, gimana harta, enggak. Nanti dalam surat Fussilat, surat 41 bakal bakal ayah bunda tahu. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh orang-orang yang bilang Rob kami adalah Allah. Ibadahnya hanya pada Allah. Hidupnya buat Allah. Matinya buat Allah. Summa istaqamu. Terus mereka istiqomah dalam taat pada Allah hingga mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu. Waktu hari kematian itu, malaikat berduyun-duyun jemput di asik. Jadi bukan malaikat yang serem-serem ya. Ini malaikatnya wan nasitati nashta. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat berduyun-duyun. Allah takhafu wa la tahzanu. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Kata para malaikat, semuanya udah beres. Pasangan yang kita tinggal, anak keturunan yang di rumah yang cicilannya mungkin belum kelar, beres, beres kata para malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bahagialah dengan jannah surga yang dijanjikan buat kalian. Terus kata para malaikat, nih lihat ya, kadang-kadang orang soleh kita suka kaget-kaget tuh. Mereka meninggal tapi banyak banget tuh menyisakan kebaikan. Sebab kata para malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan nolong kalian di dunia maupun di akhirat. Jadi anak-anaknya diurusin sama Allah, pasangannya dijagain, rumahnya semuanya dilindungin. Allah malaikat turun. Hari kematian jadi hari yang indah, dijemput yang indah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Dah tinggalin aja. Begitu kita dicabut sama Allah, dunia itu kecil. Kecil dan kita menuju keindahan keabadian. Dan di sana walakum fiha ma tastahi anfusukum. Kalian boleh pengen apa aja. Walakum fiha ma tad'un. Kalian boleh kepengen apa aja dikasih. Ayah bunda cari itu ayat itu ya. Surat Fusilat ayat nggak usah dikasih tahu ntar cari. Itu silsilahnya panjang, baca supaya mati itu enak, nikmat.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu Rabbunallah, bilangnya Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus istiqomah menyembah Allah sampai mati. Itu ya Ayah Andung, Bunda Adriani, Bunda Astina, Bunda Tasya, Insya Allah ini yang di sana di tanah air wajahnya bahagia semua, nggak ada yang nangis, alhamdulillah hari ini. Ini juga yang lagi di Masjid Nabawi seger-seger, kayaknya waktunya sama kali ya. Kayaknya nggak ada ngantuk-ngantuknya nih Bunda Eli, Bunda Rini kelihatannya tuh. Itu Ayah Ismail juga serius banget tuh dari kamera, Insya Allah. Dan Bunda Kasia, mudah-mudahan nih nanti kalau kita lagi umroh lagi nggak usah pakai online-online, semuanya ntar hadir di sini semuanya. Amin. Jadi Amin. kajiannya di sini. Insya Allah. Ini nanti sama grup besti masing-masing murojaah. Ini kemarin Bunda Kasia, Bunda Eli murojaahnya serem-serem. Surat Al-Kahfi udah, Ar-Rahman udah, surat Al-Jin udah, surat apa lagi tuh? Bunda ini surat Al-Insan udah. Pokoknya asal mentok usbok terusin katanya kita, Insya Allah. Yasin juga begitu. Ini cuma di sini doang nih. Ustadz guru disuruh-suruh sama murid cuma di sini doang. Ya Allah. Ntar pokoknya semua yang kita hafalin, nah, ntar kita murojaah di sini ya. Dan Amin. ini kabar gembira buat ayah bunda semuanya. Kemarin kita lagi sarapan, tiba-tiba Bunda Kasia sama Bunda Eli datang. Kayaknya nih, Gus Bob pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya harus kita bikin travel sendiri. Nah saya bilang, udah Bunda Kasih yang bikin. Sama Bunda Eli. Pokoknya saya ntar nemenin aja sama Usbi, sama Umi Deti. Jadi insya Allah nanti para ayah bunda semuanya. Ini ntar ada cabang Jambi, ada Bunda Ina, ada Ayah Fardi, ada Bunda Rita yang cabang Malang. Gimana cabang Malang? Siap. Bunda Laila, ada Bunda Hairina. Mana lagi nih? Ada cabang Makassar, ada Bunda Wahbah. Kendari ada Bunda Wahda. Mana lagi tuh? Yang belum disebut. Jadi Jogja. ini Jogja, Padang. ada Bunda Astina, Padang, Masya Bandung. Allah. Tuh Bandung. Nah tuh Bunda Kasia udah pada Solo. banyak tuh yang mau daftar jadi perwakilan. Solo, Pokoknya Tegal. Bunda Kasia. Tuh Tegal. Pekalongan gimana Pekalongan? Nggak ada suaranya Pekalongan. Halangan Bu Eni. Namanya Travel Kauni ya, Gus Bob. Iya, Setuju. ya Allah itu tiba-tiba tuh Bunda Amin. Kasia Amin. sama Amin. Bunda Eli, nah terus Amin. sama Mbak Dijabah. Gemma pokoknya dah nanti kumpulin aja kalau serius, Insya Allah nanti Travel mudah-mudahan Kauni Allah khusus ridhoi, umroh dan haji. Amin ya rabbal Allah Amin. berkahi, Amin. ya Allah. Ini kayaknya Bunda Kasia dulu ngomong lah, tanggung jawab yang punya ide, dibuka mic-nya Bunda Kasia. Kan ngomongnya di sana Us Bob, insya Allah dijabah ya Us Bob. Amin, amin. Nah, Amin. Bunda Kasia Amin. dulu nih, Amin. buka mic-nya Bunda Kasia. Ucapan adalah doa, amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bunda, kita dukung niatnya. Amin. Ya, nah deketin aja. Amin. Amin. Bulan kita di sini. Amin. Sponsor, sponsor. Sponsor. Dan kita punya banyak sekali potensi yang bisa. Sponsor kan? Bu Eni diam dulu, nggak kedengaran Bu Eni diam dulu. Ini diam. Asia saja yang berbicara, Bu Eni diam. Iya. Yang kedengeran malah Bu Eni. Kedengaran. Mudah-mudahan kita punya strategi Amin. sehingga bisa menentukan berapa Amin. hari kita Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. lebih mudah bagi kita semuanya. La kalau la quwata illa Yang minta billah. sama Allah kata
kata Ustaz kan kita nggak boleh minder, kalau minta kita harus percaya 1 diri. miliar, 2 miliar. Kan hidup ini ajaib, bunda-bunda. Apa yang kita inginkan bisa tercapai, insya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Setiap ide saja yang menjalankan bunda-bunda. Amin, insya Allah. Semoga sukses. Yang lain diam dulu dong, di mute biar denger. Ya, mudah-mudahan nanti tercapai, mudah-mudahan semuanya potensi kita kerahkan. Mudah-mudahan nanti ada cabang di mana-mana. Amin. Kita tidak hanya melayani ke kita-kita yang di Di bawah, luar. tapi bisa keluar juga, bisa mengundang orang untuk bisa bergabung dengan Amin. Amin. La haula wala quwata illa billahil azim. menjadi manusia terbaik. Amin. Amin. Ajarkan. Terima kasih ya Allah. Saya masih belajar, tapi mudah-mudahan mudah-mudahan semuanya nanti yang bisa membuat semua menjadi kenyataan dengan Amin. Ya Amin, ya Rabbal Alamin. aku salam kangen dari Radina. Bagus banget tuh. Tangan Ustaz. Ya, Amin, ya Rabbal ya Alamin. Allah, alhamdulillah, jazakillah Bunda Kasiah. Baik, ayo Bunda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 6:13, mohon maaf ini. Umi Deti mau ngajar lagi soalnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Allahumma Amin, ya arhamna. Allah. Amin ya rabbal Sampai alamin. ketemu lagi Bunda, insya Allah besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah dan bunda-bunda. Terima kasih. Mari kita Eli. amalkan kajian Ayo kajian Bunda, pagi ini. Bunda. Kita baca hamdalah bersama-sama. Dokter Lutfi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu yang disampaikan Puspo. Astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa atubu ilaih. Belum murojaah. Kasih bunda-bunda semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Selalu ya, Bunda Eli, Bunda Eni, Bunda Kasia, Umi Tip Deti, doanya Bunda Eli, Bob, tip doa semua Bunda sehat Eli. ya, Uslim, Badar, Agama, ya, ya Ismail, sehat-sehat ya. bahagia dunia Umi Deti, kelihatan ya Adin Teh Dini. Banyak makan sayur buah, banyak Amin. banyak minum air, jangan air es, Air zam-zam. Zam-zam. jangan air es. Jempol. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya ya. Jaga kondisi untuk umrohnya, umroh wajib Eli. Sama teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. 2023 di situ tuh. Nggak mau dimatiin, biar aja nggak usah dimatiin. Masya Allah. Elik 1 hari ini Nikmati juga ya Bunda Kori ya. Iya, Kita bisa masaknya umroh di sana bersama-sama ya. benar. Kita ada sana ya Bunda Kori. Iya betul betul. Nggak mau Doakan berpisah. ya, doakan bisa umroh bersama-sama ya. Amin, amin, amin ya Allah. Siangnya dipakai tidur. Amin. Malamnya hidup, siangnya dipakai tidur supaya makannya cukup. Iya.